adalah selalu ingin pergi sendiri keluar rumah. Atau bahkan kejadian-kejadian ini ternyata jauh lebih sering dari sebelumnya. Ya, artinya mungkin kepergiannya juga lebih sering tidak pamit dengan pasangan atau pergi secara diam-diam keluar rumah tanpa arah dan tujuan yang jelas yang bisa dijelaskan kepada pasangannya. Ini adalah hal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri istri atau 8 ciri-ciri istri ada cinta lain. Nah, ini tentunya menarik untuk kita bahas ya, karena tentunya kita ingin tahu apa saja sih tanda-tanda yang perlu kita ketahui jika secara diam-diam istri atau pasangan memiliki cinta lain di luar sana. Namun sebelum lanjut ke topik, jangan lupa dukung terus channel Kang Kumis agar Kang Kumis senantiasa tetap bisa berbagi dengan sahabat semua. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ternyata mulai ada rasa ketergantungan, ya. Artinya ketergantungan terhadap seseorang yang di luar sana. Ya. Jadi pada akhirnya mereka merasa mendapatkan sesuatu yang baru, termasuk kasih sayang yang baru, hal-hal baru yang tentunya ada mungkin sebagian hal yang belum pernah didapat selama hidup bersama dengan pasangan. Ini juga menimbulkan seseorang pada akhirnya memiliki rasa ketergantungan. Artinya lebih memikirkan si dia daripada pasangan yang ada di rumah. Ini bisa jadi seperti itu. Ini adalah tanda pertama ketika seseorang ternyata diam-diam memiliki cinta lain di luar sana. Lalu kemudian yang kedua adalah selalu ingin pergi sendiri keluar rumah. Atau bahkan kejadian-kejadian ini ternyata jauh lebih sering dari sebelumnya. Ya, artinya mungkin kepergiannya juga lebih sering tidak pamit dengan pasangan atau pergi secara diam-diam keluar rumah tanpa arah dan tujuan yang jelas yang bisa dijelaskan kepada pasangannya. Ini adalah hal yang memang sering terjadi, dan ini bukan hal baru dalam kehidupan berumah tangga ketika seseorang ternyata diam-diam memiliki cinta lain di luar. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, ternyata dia juga untuk mengelabui semua ini memiliki tingkah laku yang berbeda, yaitu biasanya ada yang lebih perhatian dengan pasangan. Jadi karena biasanya rasa takut ketahuan ini juga bisa mendorong seseorang untuk mengelabuinya, memberikan sebuah perhatian yang memang lebih dari biasanya. Dan ini ketika Anda mendapatkan hal-hal seperti ini, tolong diklarifikasi dengan pasangan Anda. Ya, mungkin dalam hati kecil seseorang akan bertanya-tanya, kenapa ada perubahan secara mendadak ya dari pasangan kita yang mungkin sebelumnya tidak memberikan perhatian sebesar yang sekarang Anda rasakan. Nah ini. Nah, tentunya ketika perhatian itu memang murni bukan karena orang lain, si pasangan ini dengan mudah akan memberikan penjelasan-penjelasan yang bisa dimengerti oleh pasangan. Namun biasanya dia juga sulit ya dimintai keterangan ketika dia memberikan perhatian yang memang alasannya karena itu, ya. Karena untuk menutupi aktivitas di luar sana dengan pria lain. Biasanya seperti itu. Biasanya dia bingung bagaimana menjelaskan kepada pasangan. Jadi perhatian yang diberikan ini hanya sekedar merupakan sebagai benteng belaka. Biasanya seperti itu. Lalu yang keempat, biasanya dia lebih sensitif lagi. Ya, sensitif ini justru dia lebih sering memantau aktivitas suaminya, baik dari gerak-gerik dan perilaku. Karena ketika seseorang sedang memiliki cinta lain di luar atau katakanlah sedang berselingkuh, ini rasa takut ketahuan lebih besar, ya. Jadi walaupun mungkin Anda pada waktu itu belum tahu secara persis apa yang dilakukan oleh pasangan Anda, tapi rasa takut pasangan Anda terus bermunculan, sehingga apa yang menjadi perilaku Anda ini justru diawasi, karena dia juga takut jangan-jangan pasangan di luar melakukan apa yang saya lakukan, ya. Melakukan seperti apa yang saya lakukan, dan hal ini biasa, ya.
ini sebetulnya timbul karena rasa takut yang terus mendera dirinya. Lalu yang kelima, dia selalu menghindar dari orang-orang terdekat. Artinya memang pergaulan dengan orang-orang terdekat mulai dikurangi, mulai dibatasi, mulai ada hal-hal yang memang sedikit diprivasi. Ini. Jadi banyak hal yang memang tidak dilakukan yang mungkin sebelumnya dengan mudah ia lakukan dengan orang-orang terdekat. Ya ini. Lalu kemudian yang keenam, dia ingin selalu tahu lebih banyak tentang kegiatan pasangan, aktivitas pasangan di luar, lalu kemudian perilaku pasangan di luar. Ini dia justru terus memberikan pengamatan secara seksama terhadap pasangan. Karena kembali lagi, rasa ketakutan itu jangan-jangan suami saya melakukan seperti apa yang saya lakukan. Dan ini logika. Mungkin dari sahabat sendiri banyak yang pernah melakukan, banyak yang pernah merasakan hal-hal seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, menyimpan kekhawatiran berlebih. Nah, sehingga apa yang dilakukan menjadi salah tingkah. Apa yang ia lakukan menjadi tidak semulus pada saat seseorang tidak menyimpan rasa khawatir di dalam hatinya. Ini. Jadi semua yang dilakukan ini terkesan sudah diperhitungkan. Sangat hati-hati sekali. Ya, ini karena terjadi dorongan kekhawatiran yang terlalu kuat terhadap seseorang atau terhadap dirinya sendiri, sehingga seseorang tersebut menjadi lebih berhati-hati karena kekhawatiran ini semakin hari semakin meningkat. Ya, jadi perasaan takut diketahui oleh pasangan ini terus menyelimuti dirinya, sehingga tersimpanlah sebuah kekhawatiran yang terlalu kuat pada seseorang pada saat seseorang tersebut memang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai seorang pasangan. Lalu yang kedelapan, semakin jelas biasanya ketika dia seorang pekerja, juga dia lebih sering terlambat pulang, ya. Entah itu pulang dari tempat kerja, entah itu dari kantor, entah itu dari mana, tapi banyak waktu yang memang molor, ya. Artinya enggak seperti biasanya. Tidak bisa pulang tepat waktu. Selalu ada saja alasan yang diberikan, ya, ketika ditanya kenapa terlambat pulang. Dan biasanya keterlambatan pulang ini suka lupa memberitahu lebih dulu, ya, suka lupa. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.